Dan yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil di kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara, kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang kekasih, baru saja kita membaca firman Tuhan di kitab Wahyu ini. Di Wahyu 3, 1 sampai 6. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah Tuhan datang seperti pencuri bagi yang tidak siap. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini gereja ICC baru selesai mengadakan doa puasa selama 7 hari. Saya percaya semua yang telah mengikuti doa puasa, kita bukan hanya berpuasa, tapi kita berdoa bersama, 1 hari 2 kali doanya, dan ada banyak berkat yang kita dapati. Amin. Ada banyak sukacita, saudara. Artinya kita bersukacita, ya, karena kita boleh bersekutu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, dan saya percaya kemenangan itu ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Ya, dan saya percaya kita yang datang dengan keadaan, situasi, ya apapun itu namanya, saudara yang kekasih, ya di dalam doa puasa, saya percaya ada kemenangan yang sudah kita terima. Dan bagi jemaat yang belum ikut doa puasa, saya himbau untuk ke depan lain kali, ayo ikut sama-sama doa puasa. Ya, oke. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 mengenai jemaat di Sardis. Saudara, jemaat di Sardis ini adalah jemaat sedang menuju kematian. Ya, tapi saya percaya even mati pun kalau ada Tuhan bisa hidup balik. Ya, bisa hidup kembali. Ketemu dengan Tuhan Yesus, yang mati itu pasti hidup. Yang ada jalan keluar itu bisa terbuka jalan. Bahkan yang tidak ada jalan bisa ada jalan yang baru. Seperti itu. Oke. Saudara, jemaat yang tidur atau jemaat yang sedang menuju kematian, atau boleh jemaat yang mati juga, saudara yang kekasih. Dikatakan di ayat 1, kalau kita lihat, coba kita buka ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, jadi memang mati, saudara. Ya, dikatakan hidup tetapi mati. Nah, saudara, kehidupan mengikut Tuhan adalah satu journey, satu perjalanan di mana kita akan terus berjalan tanpa berhenti. Mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, mengikuti Tuhan sampai di garis akhir. Mengikuti Tuhan adalah kita mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita sampai tiba di tujuan Allah. Penting sekali untuk kita mengerti, saudara yang kekasih. Tetapi ada banyak pengikut Tuhan yang tidak mengikuti Tuhan di dalam kehidupan ini. Kehidupan mereka ini, atau kehidupan orang-orang seperti ini, adalah satu kehidupan bagaikan ilusi, saudara. Ya, khayalan, bukan kenyataan, bagaikan mimpi. Saudara, saya pernah dulu pernah mimpi, saudara yang kekasih.
bermimpi, dan akhirnya dalam mimpi itu saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Ya, tidak bisa menggerakkan tubuh saya, dan saya kepengen bangun tetapi nggak bisa. Siapa di sini pernah bermimpi seperti itu? Ya. Nah, itu pasti ada lah yang pernah bermimpi seperti saya. Mungkin rata-rata hampir semua pernah bermimpi seperti itu. Jadi mau bangun seperti nggak bisa. Teriak kayaknya orang di samping nggak dengar. Seperti itu. Tapi kita dalam kesadaran, aduh ini nggak bisa gitu loh. Dan akhirnya tiba-tiba dalam keadaan yang kita rasa kayak nggak punya kemampuan lagi. Mungkin di dalam mimpi itu ada yang berteriak, Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dan tiba-tiba kita bisa keluar dari mimpi itu. Dan kita terbangun. Benar-benar terbangun. Nah saudara, ilusi, mimpi, saudara, ya, kira-kira seperti itu. Kenyataannya, itu hanya mimpi. Kita masih hidup, saudara. Nah banyak orang Kristen, atau pengikut Tuhan yang menamakan dirinya pengikut Tuhan atau Kristen. Kristen itu artinya Jesus follower. Pengikut Tuhan. Nah, banyak orang yang mengikut Tuhan, tapi hidupnya ini hidup yang ilusi. Hidup yang seperti mimpi, khayalan. Ya, mereka tidak hidup mengikut Tuhan, tapi mereka hidup bagi dirinya sendiri. Hidup tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Mereka berjalan dengan kemampuannya, dengan tujuannya, dan dengan rencananya. Nah, seperti jemaat di Sardis ini, saudara yang kekasih. Pada waktu firman Tuhan datang kepada jemaat di Sardis ini, dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mengenai pekerjaan ini, saudara yang kekasih, bukan hanya berbicara tentang pelayanan, tentang tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang percaya dikasih tugas sama Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Untuk itu yang belum melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan, saudara. Karena kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Pekerjaan di sini termasuk melayani Tuhan. Tapi pekerjaan juga di sini adalah melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, saudara yang kekasih. Perintah-perintah itu adalah satu pekerjaan. Misalnya saya memerintahkan anak saya untuk melakukan A, B, C, D. Ini adalah pekerjaan. Saya berkata sama anak saya, nak, kamu nggak boleh berbohong. Ini adalah satu pekerjaan, adalah pekerjaan yang dia tidak boleh lakukan. Yaitu tidak boleh berbohong. Jadi tidak boleh berbohong pun adalah satu pekerjaan, saudara. Jadi hidup dalam kebenaran itu adalah satu pekerjaan. Haleluya. Makanya ada firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintah-perintahku. Ya. Jadi melakukan perintah itu adalah satu pekerjaan. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan, tidak ada satu pekerjaan yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara, jemaat di Sardis ini, mereka berjalan dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Jemaat di Sardis ini dikatakan di hadapan Tuhan adalah jemaat yang mati. Ya, jemaat di Sardis ini, saudara yang kekasih, adalah jemaat Tuhan. Ya, sama seperti kita. Kita semua ini adalah jemaat Tuhan. Orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tetapi ada yang mengikuti Tuhan, ada yang tidak mengikuti Tuhan dengan baik. Ya, seperti itu, kadang ikut, kadang tidak. Dan ada yang sama sekali memang ignore, saudara yang kekasih. Tidak mau berjalan dengan perintah-perintah Tuhan. Berjalan dengan pemikirannya sendiri. Berjalan dengan kedagingannya. Berjalan dengan kemauannya, saudara. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Kedua tipe ini, setengah-setengah, saudara yang kekasih. Dan sama sekali bahkan tidak berjalan. Kalau mati, dikatakan mati, ya tidak punya nilai, saudara yang kekasih. Ya, dan tidak ada satu pekerjaannya yang sempurna. Artinya, tidak ada yang berkenan kepada Allah. Tidak ada yang menyukakan Allah. Saudara, sesuatu yang berkenan adalah sesuatu yang dikerjakan secara baik, secara sempurna. Sesuai dengan apa yang diperintahkan. Amin. Ya, kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Tuhan bilang lakukan, ya lakukan. Jangan Tuhan bilang
lakukan, kita nggak lakukan. Tuhan bilang jangan, kita nggak lakukan. Waktu Tuhan bilang lakukan, kita nggak lakukan. Nah, jadi pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan mendapatkan bahwa kita melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Waktu kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan melihat kita melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Ada amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, penting sekali. Ada banyak orang mengikut Tuhan, saudara, tidak pay attention dengan firman Allah. Ya, tidak memperhatikan firman Allah. Dan ada orang mengikuti Tuhan, saudara, ya, nggak usah jauh-jauh, di dalam satu kebaktian aja. Terkadang juga datang, saudara, tapi pikirannya nggak ada di situ. Pikirannya berjalan kemana-mana, tidak fokus, tidak konsentrasi. Apalagi kalau online, saudara yang kekasih, bisa melakukan beberapa fungsi, ya, beberapa fungsi sambil dengar firman Tuhan. Dan saudara, orang yang melakukan beberapa fungsi sambil mendengarkan firman Tuhan sudah tidak akan maksimal mendapatkan apa-apa, ya. Dan akhirnya firman Tuhan itu hanya masuk dan keluar, mending masuk semuanya. Ya, mungkin masuknya juga cuma samar-samar, saudara yang kekasih. Dan orang-orang seperti ini, saudara, kerohanian mereka lama-lama akan dinyatakan mati. Kalau Tuhan berbicara mati di sini, berbicara tentang kerohanian. Ya, bukan berbicara secara fisik tubuh mati, tapi berbicara tentang kerohanian. Kita lihat ayat 2. Dikatakan oleh Tuhan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya, jadi tadi saya katakan kepada kita semua, ya, bahwa jemaatnya adalah jemaat yang mati. Tadi betul, tadi hampir mati, menuju pada kematian, betul. Ya, jemaat yang tidur, bangunlah, betul. Ya, jadi yang tadi sudah dijelaskan, betul semua, saudara. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, jadi tidak ada yang sempurna di hadapan Allah, saudara yang kekasih. Apa yang dikerjakan diulang lagi, tidak ada yang sempurna. Sampai 2 kali dikasih tahu tidak ada yang sempurna. Tetapi di sini Tuhan memberikan kesempatan supaya bangun, ya. Apa yang masih ada, yang masih sisa di dalam kita, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Saudara yang kekasih, ya. Saudara yang kekasih, ayo kita diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi waktu oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, kembali kepada kebenaran firman Allah. Ya, jadi orang ke gereja, orang datang ke gereja atau orang datang setiap hari Minggu ke gereja, belum tentu orang itu kerohaniannya hidup. Belum tentu, saudara. Karena ini berbicara di kitab Wahyu, berbicara jemaat. Betul? Kalau jemaat itu adalah orang yang terdaftar di dalam satu gereja lokal, dan jemaat itu berbicara adalah orang yang terdaftar dan datang ke gereja, saudara. Nah, ini dia. Ya, kalau terdaftar nggak datang ke gereja, ya secara lokal, lama-lama ya dikeluarkan, saudara. Buat apa terdaftar tetapi tidak pernah bergereja? Ya, seperti itu. Karena ini organisasi, saudara. Seorang pendeta, misalnya saya dan Pastor Doni yang mengembalakan jemaat, saudara. Kalau orang ini kita dapati, orang ini melakukan sesuatu kesalahan, ya. Dan kita datangi itu orang, ya kita mau tolong ini orang, kita mau doakan, kita mau support ini orang. Tapi orang ini nggak mau, saudara. Dan kita adakan pendekatan lagi, kedua kali. Orang ini tetap nggak mau, saudara, dan kita adakan lagi. Saudara, kalau tidak mau, ya kita tidak paksa. Dan kalau orang seperti ini udah dideketin, tidak mau datang, tidak mau datang, tidak mau datang, dan tidak mau terbuka, tidak mau juga didoakan, tidak mau melakukan istilahnya bagian dia di dalam hal untuk datang kepada Tuhan, saudara, melalui jemaat lokal, ya kita akhirnya tentunya dengan berat hati, ya kita akan menyatakan, ya, bahwa ya sudah, kalau memang sudah tidak mau, ya nggak apa-apa, saudara, nggak ada di sini. Mungkin dia bisa pergi ke tempat yang lain, ke jemaat lokal yang lain, ya. Atau ya saya tidak tahu keputusannya, orang-orang itu berbeda-beda. Tuhan aja nggak pernah maksa, apalagi kita. Saudara yang kekasih, kalau orang tidak mau,
Ya, kami mau sebagai hamba Tuhan, tapi kami tidak mau memaksakan hati orang itu, ya, untuk datang terpaksa. Ya sudah, kalau sudah seperti ini dan tidak datang lagi ke gereja, ya akhirnya kami akan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada lagi di bawah tanggung jawab kami. Karena kalau namanya di bawah tanggung jawab kami, saudara yang kekasih, itu wajib tentunya ya, wajib kita datangi, kita layani, saudara yang kekasih. Seperti itu, ada situasi, ada keadaan, itu tanggung jawab kita dalam kerohaniannya, saudara yang kekasih. Tapi kalau tidak mau under kita, di bawah kita tidak bisa bertanggung jawab, saudara yang kekasih, ya. Dan inilah yang terjadi di kitab Wahyu. Ini berbicara tentang jemaat lokal, seperti ini, ICC Jakarta, ICC Amerika, ICC gereja lokal. Ada jemaat-jemaatnya. Tapi kalau jemaatnya sudah tidak mau, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, jemaat di Sardis ini masih disebut jemaat, saudara. Orang-orangnya masih datang ke gereja. Orang-orangnya masih mau menjadi jemaat, saudara. Tetapi perbuatannya, kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini yang saya katakan, masih terdaftar anggota jemaat lokal, masih terdaftar di gereja ini, di gereja di Sardis, tapi perbuatannya, kehidupannya tidak mencerminkan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Nah, ini yang terjadi, saudara yang kekasih. Dan saudara, di jemaat seperti ini juga, di jemaat di Sardis, saya percaya ada begitu banyak kemunafikan yang ada di sana, saudara. Kepura-puraan, kebohongan yang ada, saudara. Ya, mungkin aja mereka datang shalom. Oh, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Tetapi tidak seperti yang mereka alami. Seolah-olah kelihatannya baik, tetapi pelakuannya tidak baik waktu di belakang orang, pada waktu orang tidak lihat. Tetapi dalam hal ini Tuhan melihat setiap hati yang ada. Ada amin. Saudara yang kekasih, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita mau coba menyembunyikan, saudara, silakan. Tapi Tuhan berkata, yang engkau buat dalam gelap akan dinyatakan di dalam terang. Ya, Tuhan tahu. Dan Anda yang berbuat dosa, Anda yang sering melakukan dosa, suatu hari dosamu akan kelihatan, dosamu akan nampak. Dan Tuhan akan menyatakan itu, saudara. Dan orang banyak akan melihat siapa dirimu. Ya, kalau orang banyak melihat, saudara, dan Tuhan tidak melihat, ya gak apa-apa, masih gak apa-apa, bodoh amat sama orang. Tetapi Tuhan melihat. Even orang banyak tidak melihat, Tuhan melihat. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan, karena Dia tahu satu persatu jemaat di Sardis, pribadi lepas pribadi. Saya selalu katakan, keselamatan itu adalah personal. Keselamatan itu adalah keputusan pribadi. Tidak bisa, saudara, engkau menolong anakmu, suamimu, istrimu, adik kakakmu, keluargamu, orang tuamu, untuk tolong dia, gandeng dia, bawa dia ke surga karena Anda mau ke surga. Gak bisa. Itu adalah keputusan pribadi yang akan diambil oleh orang tersebut. Satu diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ya dan amin, saudara. Artinya apa? Orang ini harus menjadi saksi, harus menjadi berkat terus-menerus kepada orang ini. Berdoa tanpa henti-hentinya, saudara. Untuk ada keluarga yang belum dimenangkan, saudara yang kekasih. Ya, dan saya percaya kalau kita terus-menerus, pasti saudara ya, kalau satu dimenangkan, seisi keluarga dimenangkan. Kita harus terus beriman kepada Tuhan, percaya. Tapi kalau hidup kita aja tidak seperti hidup dalam kebenaran, kita hidup masih main-main, gimana kita mau jadi cermin, memenangkan keluarga kita bagi Tuhan? Tidak mungkin, saudara yang kekasih. Ya, bagaimana orang yang sudah mati, hampir mati, orang yang tidur mau tolong orang yang bangun? Gak bisa, pertama. Dan bagaimana orang yang tidur mau tolong orang yang tidur? Gak mungkin, saudara kekasih. Orang yang hampir mati mau tolong orang yang hampir mati. Gak mungkin, saudara kekasih. Gak mungkin bisa tolong orang mati, tolong orang mati. Gak bisa. Yang ada, yang bisa adalah orang hidup tolong orang mati. Orang yang tidak bermimpi tolong orang yang bermimpi. Betul? Seperti itu. Saudara yang kekasih, kalau kita rindu satu keluarga kita dimenangkan untuk Tuhan, kita harus hidup di tengah-tengah keluarga kita. Ada amin.
Haleluya. Sehingga kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, kembali kepada jemaat di Sardis. Kita buka ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, Tuhan memperingatkan jemaat di Sardis supaya kembali bertobat, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Artinya sudah banyak menerima firman Tuhan, sudah banyak mendengar kebenaran firman Allah. Tuhan mau supaya setiap firman Allah yang kita dengar kita terima. Amin. Dan waktu kita dengar, kita hidupi, saudara yang kekasih. Makanya dikatakan, engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu, ada amin. Hidupilah itu, kerjakanlah itu. Selama kesempatan masih ada padamu. Karena dikatakan, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, kalau pencuri akan datang, ya pencuri tidak akan telepon kita. Hei, Ibu Lydia, saya akan datang jam 3 subuh di rumahmu, siap-siap ya, panggil polisi, karena saya akan datang. Ya, saudara, tidak mungkin, itu namanya bukan pencuri. Tapi kalau pencuri datang, dia nggak beritahu. Dan di sini dikatakan oleh firman Tuhan, kalau tidak bertobat, artinya tidak berjaga-jaga, Tuhan akan datang seperti pencuri. Yang engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dalam arti, saudara yang kekasih, kita bisa terhilang. Ya, kita bisa terhilang. Jadi pada waktu Tuhan datang di sini berbicara tentang akhir dari kehidupan kita. Di akhir kehidupan kita ini, yang kita tidak tahu kapan berhentinya. Dan tiba-tiba Tuhan datang pada waktu kita lagi hidup di luar kebenaran. Artinya kita dalam kematian. Saudara yang kekasih, berbicara kematian rohani ini, saudara yang kekasih, ya sangat mengerikan. Ya, karena kematian rohani ini, saudara yang kekasih, seperti Yudas Iskariot yang terus-menerus hidup di dalam dosa, ya, melakukan dosa. Firman Tuhan datang setiap saat dia dengar firman Tuhan. Yesus berkhotbah dia dengar, Yesus mengadakan mujizat dia lihat, ya. Yesus menyembuhkan orang dia ada di sana, membangkitkan orang mati dia ada di sana, saudara. Dan dia melihat Tuhan Yesus berkhotbah dan Tuhan Yesus tahu, saudara yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Yudas. Dan Tuhan Yesus memperingati Yudas, saudara. Ya, saya percaya lewat khotbah-khotbah daripada Tuhan Yesus adalah khotbah-khotbah yang menyatakan, salah satunya adalah menyatakan kesalahan. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu salah satunya untuk menyatakan dosa. Ya, seperti ini, dinyatakan, dikasih tahu, bertobat, seperti itu dia. Saya percaya Tuhan Yesus berkhotbah demikian, salah satunya untuk mengingatkan semuanya untuk bertobat. Bahkan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus akan diserahkan, saudara yang kekasih, dan yang menyerahkan itu adalah Yudas Iskariot. Di perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengingatkan lagi kepada Yudas. Dia katakan bahwa ada di antara kamu 12 orang yang hadir di situ, 13 dengan Yesus di perjamuan terakhir. Ada di antara kamu, di antara 12 orang ini yang akan menyerahkan aku. Ya, yang akan menyerahkan aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh si Yudas, dia bilang, bukan aku kan ya Tuhan. Ya, padahal dia udah berencana mau menyerahkan Yesus, saudara. Tapi dia bilang, bukan aku kan Tuhan. Dia berbohong di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan dia. Dan beberapa jam setelah Tuhan berkata-kata, tiba-tiba Yudas
dia datang dan dia mencium Yesus. Artinya dia kasih kode, ini loh orang yang aku serahkan kepadamu. Ya, seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, ini perbuatan Yudas. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yudas menyesal. Ya, setelah Yesus ditangkap, dia jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak ya. Dan akhirnya uang itu adalah uang darah. Dia lempar, dia menyesal. Tetapi dia sudah tidak bisa kembali. Itu namanya Tuhan datang seperti pencuri, saudara, kepada kita. Ya, hati-hati. Kalau masih ada kesempatan, firman Tuhan datang kepada kita, bertobat. Kalau Anda masih hidup dalam dosa, bertobat. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Apa yang masih ada kepadamu hari ini, berikan itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Artinya, sisa hidupmu yang masih ada, serahkan kepada Tuhan. Kalau kau tidak serahkan, dia akan datang seperti pencuri bagimu. Tapi bagi orang-orang yang siap, dia tidak datang seperti pencuri. Saudara, kematian orang percaya, saya percaya, orang percaya sudah tahu kalau dia akan dipanggil oleh Tuhan. Tuhan akan memberitahu kepada dia. Ya, kalau kita berbicara kematian, ini juga berbicara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, banyak orang bilang, mana ada orang tahu Tuhan mau datang kedua kali. Dikatakan firman Allah, Tuhan akan datang seperti pencuri. Ya, tadi kita udah baca. Pencuri untuk orang yang tidak berjaga-jaga. Untuk orang yang tidak siap. Tetapi bagi orang yang berjaga-jaga dan yang siap, itu bukan datang seperti pencuri. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, ya waktu Tuhan datang ya kepada Yohanes, ini juga datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ya, ingat yang saya khotbah beberapa minggu yang lalu, ya, malaikat datang, roh itu datang kepada Yohanes, dan dia berkata, apa saudara yang kekasih? Ya, dia kasih tahu sama Yohanes, ya, bahwa kita ini adalah sama-sama hamba Tuhan, ya. Jadi malaikat ini dikuasai oleh Roh Allah, datang dan memberitahukan kepada Yohanes apa yang akan terjadi di hari terakhir. Benar? Dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada Yohanes supaya memberitahu, dan dia bilang itu akan dibukakan, ya, akan dibukakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan bukakan kepada siapa tentang kedatangan Tuhan? Kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya. Amin. Saudara yang kekasih. Jadi saya percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan akan bukakan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, tentunya hamba yang benar, bukan hamba-hamba seperti yang di Sardis ini, ya, tapi hamba yang benar akan Tuhan bukakan tentang kedatangan dia dan apa yang harus kita lakukan. Ada amin, saudara kekasih. Pasti Tuhan akan bukakan. Tuhan akan kasih tahu waktu-waktunya. Makanya pendeta-pendeta ya yang dibukakan oleh Tuhan, mereka akan berkhotbah, saudara kekasih, akan memberitahukan waktu-waktu. Kita akan lihat waktu-waktu terakhir seperti apa, dan kira-kira ada di mana kedatangan Tuhan. Walaupun jam detiknya itu kita tidak tahu, saudara, tetapi kita udah tahu ini udah semakin mendekat, ada di sini, dan gereja Tuhan udah harus bersiap-siap. Tuhan akan datang segera, dan waktu-waktu ini sudah waktu-waktu terakhir, saudara yang kekasih. Ya, makanya dikotbahkan seperti ini supaya kita siap-siap. Ya, berjaga-jaga, saudara. Jangan Yesus datang seperti pencuri. Ya, bisa dalam kematian kita, bisa pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, kita melihat bahwa kematian orang percaya itu udah tahu, saudara. Kalau orang percaya, pasti Tuhan akan kasih tahu dia. Walaupun detiknya, jamnya itu Tuhan gak kasih tahu, tetapi kira-kira orang itu sudah tahu, saudara yang kekasih, bahwa dia udah mau meninggal. Dan saya percaya orang percaya, ya, orang percaya misalnya dia tahu saatnya, dia tahu kalau ini waktunya, dan dia tahu kalau ini belum waktunya. Kita buka, ada ayat yang saya mau bukakan, 2 Timotius 4 ayatnya. Ini Paulus yang berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini Rasul Paulus, saudara yang kekasih. Dia tahu kematiannya dia sudah dekat. Darahnya sudah mulai tercurah. Amin. Haleluya. Ya, saudara, anak-anak Tuhan pasti tahu. Amin. Haleluya. Dan kematian itu, kata Paulus, itu bukan suatu yang menakutkan. Tapi Paulus berkata, kalau aku hidup bagi Tuhan, dan mati adalah keuntungan. Amin. Jadi, kalau mau mendapatkan keuntungan, gak perlu takut kita, ya. Orang yang
tidak berjaga-jaga. Kalau seperti jemaat yang di Sardis ini pasti pada takut semua, saudara. Tapi saya percaya jemaat ICC adalah jemaat yang tidak takut. Karena jemaat ICC adalah jemaat yang berjaga-jaga. Ini iman saya, ini kerinduan saya. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat, ini perjanjian baru, tadi kita lihat sekarang di perjanjian lama. Ulangan 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Saudara, Tuhan memberitahu kepada Musa, ya, bahwa waktunya sudah dekat, Tuhan akan panggil dia. Dan saudara, tiba-tiba Musa di hari kematiannya dibawa oleh Tuhan, disuruh naik ke atas gunung. Ya, di sanalah ya Tuhan menunjukkan tanah Kanaan kepada dia. Ini loh Musa, tanah Kanaan. Dan dia melihat dari atas gunung bahwa tanah Kanaan yang dia tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan masuk di sana. Dan sesudah itu Tuhan bilang, dan engkau akan mati di sini. Dan saat itu juga Musa mengalami kematian. Saudara yang kekasih, saudara, tetapi Musa sudah tahu terlebih dahulu bahwa waktunya sudah dekat. Tuhan datang dan memberitahu kepada dia. Tuhan tidak datang seperti pencuri untuk orang yang berjaga-jaga. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita harus hidup berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Haleluya. Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Haleluya. Jadi jemaat di Sardis ini ada sedikit orang, saudara, ya, yang hidupnya benar, yang hidupnya melakukan perintah Tuhan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang, saudara. Jadi tidak banyak, hanya beberapa yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berbicara pakaian ini berbicara jubah, ya, jubah kehidupan kita. Jubah kehidupan kita harus adalah jubah kebenaran. Amin. Haleluya. Kita harus menggunakan jubah kekudusan, jubah kebenaran. Kekudusan artinya kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Ya, kita bukan lagi milik dunia ini, tapi kita milik Tuhan. Kebenaran, orang-orang yang sudah dipisahkan, hagios ini dari dunia, mutlak harus hidup dalam kebenaran. Ya, orang-orang seperti ini dikatakan mereka akan berjalan dengan aku, dengan pakaian putih. Nah itu saudara, yang di pembukaan tadi saya katakan, bahwa kita akan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rencananya, di dalam tujuannya, sampai di garis akhir. Haleluya. Ya, orang-orang yang hidupnya hidup dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, mereka akan berjalan dalam rencana Tuhan dan kehendak Allah, dan mereka akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Dikatakan mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, artinya terus-menerus hidup dalam kebenaran, karena mereka adalah layak untuk itu. Haleluya. Saudara yang kekasih, arti layak untuk itu artinya Tuhan telah membenarkan mereka. Karena Tuhan sudah membenarkan mereka, mereka adalah orang-orang benar, dan mereka hidup di semua kebenaran itu. Saudara yang kekasih. Amin. Haleluya. Wahyu 3:5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Saudara, kita mungkin masih ada di dunia ini, tetapi kita sudah mengenakan baju putih itu yang tadi saya katakan, dan kita sedang berjalan dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa biar jemaat ICC adalah jemaat yang demikian. Saudara, tadi malam saya membaca tentang Musa. Pada waktu Tuhan mau mengambil Musa, dan Musa posisinya akan digantikan kepada Yosua, Tuhan berbicara kepada Musa apa yang harus dia lakukan di dalam perpindahan ini, ya, kepemimpinan. Dan Musa ini, saudara, akan mati sebentar lagi. Dia tahu dia akan mati, dan Yosua yang akan melanjutkan membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dan pada waktu itu Tuhan berkata kepada Musa,
Untuk saya baca itu, wow, luar biasa. Tuhan bilang, Musa, Joshua yang akan memimpin bangsa ini, dan mereka akan masuk ke tanah yang aku janjikan kepada mereka. Itu Tuhan bercakap-cakap loh seperti ini dengan Musa. Wow, Tuhan. Waduh, saya pengen mendengar suara Tuhan setiap saat berbicara dengan dia. Tuhan curahkan isi hatinya kepada Musa. Dia kasih tahu. Ya, saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berjalan dalam jubah kebenaran, Tuhan akan berbicara kepada orang-orang ini. Tuhan akan cerita tentang apa yang akan terjadi. Makanya dikatakan Roh Kudus dikirim kepada kita untuk memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Itu siapkan waktu-waktu kita, saudara, supaya kita terus mendengarkan suara Roh berbicara kepada kita. Seperti Roh yang datang kepada Yohanes di Patmos, di cerita ini. Wahyu itu Roh yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos dan menceritakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Roh yang ada di dalam kita sama seperti Roh yang datang kepada Yohanes. Ada amin? Dan Roh Allah itu dia akan bercerita juga kepada kita apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dia berkata kepada Musa, Musa, bangsa ini akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi bangsa ini akan melupakan aku. Bangsa ini akan meninggalkan aku. Bangsa ini akan menyembah Allah lain dan bukan aku. Waduh, aku bacanya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia tahu umat kepunyaan akan menyembah Allah lain, akan hidup di dalam ketidakbenaran. Dia sudah tahu masing-masing kehidupan Anda dan saya. Ngeri nggak, saudara? Ngeri, saudara. Mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu siapa Anda dan saya, nggak ada yang tersembunyi. Hari ini, kalau firman Tuhan datang kepada kita, itu artinya Tuhan kasih kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Dan itu pilihanmu. Anda mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau tidak? Haleluya. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya jadi kepada kita. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Kalau kita terus-menerus hidup di dalam kematian rohani, atau hampir mati menuju pada kematian, atau sedang tidur rohaninya dan kita tidak bangun, saudara yang kekasih, endapnya, saudara, nasib orang-orang ini akan menjadi seperti Yudas Iskariot. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayat 6 yang terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, siapa di sini yang bertelinga? Semua kita punya telinga, tapi tidak semua pasang telinga rohaninya di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau menghapus namamu di dalam buku kehidupan. Tidak mau. Tetapi kalau kita yang deny Tuhan, kita yang tidak mau, dan Tuhan yang akan menghapus itu. Karena kita sendiri yang tidak mau nama kita ada di buku kehidupan. Kalau Anda terus-menerus hidup di dalam dosa, Anda terus-menerus hidup tidak mengikuti kehendak dan rencana Allah, hanya mengikuti kehendak dan rencanamu sendiri dan tujuanmu sendiri, saudara yang kekasih, kita akan terhilang. Kita akan terhilang. Dan kalau kita sudah terhilang, saudara yang kekasih, kita sendiri yang memberikan diri kita untuk tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Bukan karena Tuhan yang tidak menginginkan Anda dan saya. Tuhan begitu menginginkan semua manusia masuk dalam kerajaannya. Makanya dia mati, darahnya tercurah untuk setiap manusia. Tapi apakah sungguh kau mau mempercayai firman-Nya atau tidak? Kalau kau percaya firman-Nya, engkau menyatakan diri sebagai orang percaya, jemaat Tuhan, kembali kepada kebenaran. Percaya apa yang sudah dikatakan kebenaran firman Tuhan dan hidupi itu sampai Anda tiba di garis akhir. Nama Tuhan dipermuliakan.